Baik, halo semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan data multivariat dan analisis dengan R. Saya Sigit Nugroho dari Program Studi Statistika, Magister Statistika Universitas Bengkulu. Baik ya, eh, andaikan saya punya ada data ini, datanya hippo.txt dalam text file yang saya simpan di D, zaman di D. Nah, data tersebut kita baca dengan perintah read tabel ya, read tabel. Oke, saya besarkan dulu datanya. Siapa tahu ini kurang besar ukuran teksnya. Oh, sudah 14, saya kira sudah cukup ya. Cukup. Nah, kemudian kalau kita run satu persatu, nah ini kalau kita mau lihat data hiponya seperti ini, hipo. Nah, seandainya datanya terlalu panjang, ini bentuk data multivariat itu khas ya, data itu khas seperti ini, seperti database di sini. Di sini menunjukkan amatan, di sini menunjukkan variabel-variabelnya. Ini eh, sebetulnya merupakan juga variabel di sini. Anggap saja sini variabel namanya individual. Ini 1, 2, 3, 4. Ini variabel jenis kelamin atau seks. Ini variabel umur, IQ, eh, variabel depresi apa enggak. Jadi gini, kalau dilihat dari skala pengukurannya ini nominal ya, ini rasio, ini eh, ini interval ya, interval, ini eh, nominal. Kebetulan karena cuma dua ini ya, biner ya. Ini juga data dari skala nominal. Tapi kalau kita lihat dari grade-nya, dari average, good, very poor, dan sebagainya, ini kategori yang bisa dikategori menjadi ordinal. Sedangkan weight, berat, ini adalah skala rasio. Kalau dilihat dari skalanya ya. Oke, nah untuk siapa tahu kadang-kadang data multivariate itu banyak sekali, dan apabila kita ingin menampilkan beberapa pengamatan yang di depan dan di belakang saja, kita bisa menggunakan perintah head tail, di depan saja dan belakangnya saja gitu. Tapi sebelumnya kita perlu me, memanggil library yang namanya psih agar head tail ini berjalan. Jadi kalau kita panggil psihnya, baru head tail ini berjalan. Jadi yang disampaikan di sini 4 yang di depan, 4 data awal, dan 4 data terakhir. Ya, ini kebetulan aja yang nggak tampil 56. Coba kalau datanya panjang sekali, nah caranya seperti itu. Oke, kemudian di sini kita lampirkan HIPO itu kalau kita ingin melihat data HIPO tadi, meskipun kita sudah tahu ya di sana tadi, ini nama variabelnya seperti ini, kita juga bisa memanggil nama variabel itu dengan perintah names. Perintah names ini muncul nama variabel yang ada di data HIPO. Seandainya kita ingin kalau ini menampilkan data HIPO itu pengamatan 1 sampai 2 saja ya. Dan variabelnya hanya health dan weight saja. Jadi kalau kita lihat eh, 1 dan 2 saja, health dan weight saja, eh, tentu nanti yang muncul hanya ini, yang 2 ini ya. Kita lihat ya, ya kan? Very good 160 dan very good 160. Oke. Nah, kemudian eh, ini data lain lagi, datanya namanya measure.txt. Measure.txt ini ya kita panggil. Jadi kita measure.txt ini kita panggil dengan perintah read table, ya, read table, dan disimpan dengan di data yang namanya measure ya. Nah, kalau mau kita keluarkan seperti ini ya, kan banyak tuh. Nah, sekarang karena kita sudah memanggil dalam file ini sudah memanggil library psih, kita bisa saja langsung
merintahkan kalau kita ingin melihat 4 yang pertama dan 4 yang terakhir saja dari database ini. Measure, ya. Oke, kita lihat, ya, 4 data pertama dan 4 data terakhir. Oke, the text measure seperti biasa, names-nya, ya. Oke, nah sekarang data yang lain lagi, ini tentang pottery, ya, tentang pottery, ya. Data pottery, variabelnya apa saja ini, ya. Nah, sekali lagi, ya, ini data exam txt, ya. Kemudian ini dari data polusi udara di Amerika. Nah, sekarang bagaimana kita mengolah secara sederhana? Karena karena data dalam multivariate ini apa namanya umumnya bentuknya seperti yang telah kita lihat sebelumnya, misalnya gini ya, ini kita lihat air pollution. Nah ini kan datanya seperti ini, ya, datanya lebih dari satu variabel, namanya juga multi, banyak variabel. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kebetulan datanya ini numerik semua, tidak ada data yang alfamerik, ya, tidak ada data yang alfabetik, ya, selain angka datanya. Nah, apabila datanya angka semua, kita bisa menghitung misalnya rata-ratanya. Jadi misalnya kita ingin menghitung di sini rata-rata dari apa namanya data measure tadi, ya. Dan di sini muncul rata-rata dari variabel sets-nya, weights-nya, dan heaps-nya. Nah, data tentang ini. Kalau misalnya kita ingin mau lihat menghitung call means gitu ya. Ingat ya cara menulisnya. Nah, siapa tahu nih. Ya, call means dari column means gitu ya. Kemudian kita panggil nama itunya, nama apa namanya datanya US air pollution, ya, pollution. Nah, jadi kalau kita cukup begini saja, maka yang akan terjadi adalah, ya. Nah, ini semua karena tidak dipilih variabel apa saja, ya. Ini artinya semua variabel yang ada di data US air pollution. Ini rata-ratanya, ya. Oke. Jadi kalau mau sebagian saja ya caranya seperti tadi, call means. Oke. US air pollution, ya. US air pollution. Kemudian apakah variabel yang mana sajakah yang ingin dikeluarkan? Misalnya, oke, ini kolom-kolom untuk, ya, sintaksnya begitu. Yang pertama jangan sampai salah ini, ya. Misalnya tem, manu, pol, win, atau ini win, presip, ya. Tem, win, presip kita mau itu saja, misalnya tem harus sama, ya. Tem, nama jangan sampai salah nulisnya. Kemudian win, kecepatan angin, rata-rata kecepatan angin, dan presip, curah hujan, ya. Presip. Nah, jangan sampai salah nulisnya, kurung tutup, ya. Kemudian ini kurung sampai salah, kurung tutupnya ini, ya, kurung siku, kurung tutup, ya. Nah, oke. Ini kalau kita running, nah jadi hanya 3 variabel ini yang muncul, gitu ya. Itu kalau menyampaikan statistik deskriptif, yaitu rata-rata. Rata-rata penyajiannya harus keseluruhan, berbarengan dengan variabel-variabel lain. Kalau ini semua variabel yang ada pada data US Air Pollution, kalau ini hanya variabel temp, wind, dan presip yang ada di data US Air Pollution. Ya. Nah, bagaimana hubungan antar variabel? Hubungan antar variabel itu dinyatakan dengan kovarian atau korelasi. Ya.
Kovarian dan korelasi. Jadi namanya misalnya nama yang ada di measure itu, jadi biar nggak salah, kita panggil dulu nama-nama variabelnya. Oke, size, width, hips, gender gitu. Nah, eh, karena yang bisa di gender ini bukan numerik, kita biar nggak salah makanya panggil dulu sini. Jadi ketiganya ini yang datanya numerik, sehingga kita hanya menggunakan 3 variabel ini. Jadi kovarian, ya, ini memerintahkan membuat kovarian antar ketiga variabel ini. Nah, ini langsung keluar ya kovarian dari ketiga variabel yaitu size, width, dan hips yang ada di data measure. Ya. Nah, bisa jadi kita ingin melihat kovarian seperti ini karena gender ini sebagai mungkin data bisa digunakan sebagai data pemisah antara male dan female. Nah, kita bisa mencari kovarian yang di sini female dulu ya. Jadi dipisahkan untuk gendernya female. Measure gender female. Ya. Pakai perintah. Jadi di sini ada sisipkan dulu subset. Subset measure gender female. Terus yang lain sama seperti ini. Ya. Baru keluar kovariannya. Ini kovarian untuk female. Ini kovarian untuk male. Jadi sangat mudah untuk menghitung kovarian misalnya, kovarian secara keseluruhan, kovarian per kategori gender female, kategori gender male gitu ya. Nah, kalau cov itu untuk kovarian, kalau korelasi digunakan core. Ya, ini core-nya ya. Nah, core-nya. Kalau korelasi antar variabel ini artinya pada diagonal ini semua nilainya 1. Dan di luar diagonal, di off diagonal itu di antara 0 dan 1 bisa positif dan bisa negatif. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin korelasi dari sini, kita modifikasi di sini ya. Nah, kita modifikasi di sini. Ya. Kita ganti ini core bisa juga. Ini korelasi gitu ya. Nah, ini korelasi ketiga variabel itu untuk perempuan ya. Ini korelasi ketiga variabel itu untuk laki-laki. Bisa kan? Ya. Kemudian di dalam statistik multivariat kadang kita diminta menghitung jarak ya, jarak. Oke, jarak itu antar individu. Kalau antar pengamatan ya. Oke. Andaikan ini adalah di sini menghitung distance ya, menghitung distance ya, jarak. Oke, misalnya ini nah ini jaraknya. Jarak karena datanya tadi misalnya 20 ya. Ini matriks 20 kali 20 ini. Matriks 20 kali 20 ya. Ya karena datanya banyak sekali. Kalau kita lihat datanya yang sedikit misalnya sedikit apa ya? Nah, ini misalnya mau lihat 9 kali 9 sini ya. Hipo ya, hipo misalnya age sama width gitu ya. Age sama width. Nah, itu bisa di sini age sama width. Nah, coba kalau kita tiru ini ya, tiruan kita ini apa yang terjadi? Ya, kalian harus bisa latihan mengeksplor ya. Ini misalnya untuk membedakan nih di satu. Nah, ini di satu ya. Ini datanya hipo. Datanya hipo. Kemudian kolom yang digunakan, variabel yang digunakan itu yang numerik saja. Misalnya ini age, ya. Ini weight saja. Kedua saja misalnya ya. Oke. Nah, jadi ini harus mepet ke sini. Center false, bagaimana yang kita lihat ya? Nah, gitu. Datanya 10 kali 10. Datanya tadi berapa? 9. Oh, 10 kali 10, sorry. 10 kali 10, 10 data ya.
Nah, input ini 10 data. Jadi matriksnya 10 kali 10 juga gitu. Oke. Itu menghitung distance. Oke. Ini kalau measure ya, yang kita ambil hanya variabel size, width, dan hips itu kita sebut ya, kita hanya memanggil itu saja ya. Kita sebut itu datanya menjadi data X sekarang. Ya, datanya X ya. Jadi kalau kita ketikkan X di sini itu hampir sama dengan measure tadi, tapi hanya 3 variabel. 3 variabel yang numerik saja ya. Nah, kemudian ini kolom dari ketiga data itu kita sebut dengan CM. Nah, ini CM ya. Jadi kalau kita ketik CM itu rata-rata dari masing-masing variabel nilainya ya. Ya. Kemudian S itu kovarian. S itu kovarian. Kovarian dari X. Jadi kalau kita ketikkan S di sini, kalau kita salah ngetik S kecil gini, nah nggak bisa dia. Karena ini case sensitif. Jadi harus S besar. Nah, ini matriks kovariannya. Matriks kovariannya ya. Nah, sekarang bagaimana ke bawah ini? Kita ini kalau kita lihat ini adalah mengalihkan matriks ya. Mengalihkan matriks X yang dikurangi CM-nya ya. X yang dikurangi CM-nya, oke. Ditranspuskan, kemudian dikalikan dan X dikurangi CM. Ya. Oke. Nah, oke. D-nya. Nah, ini menghasilkan nilai apa nih? Dari X transpus ya, X minus CM transpus X minus CM. Nah, itu. Oke. Sekarang kalau kita lihat kuantil to kuantil untuk menguji normal apa enggak, menguji normalitas apa enggak dari tiap variabel itu bisa dilakukan dengan format seperti ini ya. Ini dari data measure, ya, variabelnya size, ya, QQ lainnya measure size, ya. Yang kedua width, yang ketiga hips, ya. Oke, kalau kita lihat ini, ya. Jadi di sini muncul theoretical quantiles, di sini sample quantiles. Jadi QQ, quantile to quantile, ya. QQ itu singkatan quantile to quantile untuk menguji apakah data ini berdistribusi normal apa enggak. Dan ini adalah variabel size, ya, variabel size. Nah, untuk variabel yang lain tinggal ganti saja width misalnya, ini width, dan ini hips. Kemudian kalau kita ingin plotkan, ya, plotkan ini chi-square quantile kali ini, ya, chi-square quantile-nya, ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini chi-square quantile, jadi 1 sampai banyaknya baris X, jadi banyak baris X itu artinya data, sebanyak data itu, ya, sebanyak data X, banyak pengamatan dari matriks X, ya. Ini dikurangi setengah, yang masing-masing kurangi setengah, dibagi n row, banyak baris, derajat bebasnya 3, karena mungkin ini 3 ini ya 3 variabel, kemudian diurutkan, di sini ada sort D, ini yang diurutkan, data yang diurutkan, kemudian sumbu X-nya ini ekspresi ya, supaya muncul ini base Ki kuadrat dengan derajat bebas 3, Ki kuadrat dengan derajat bebas 3 quantile yang digabung dengan tulisan quantile, caranya begitu. Sedangkan yang di sini cukup ordered distances. Jadi agar muncul tulisan seperti ini, kita harus membuat perintah expression. Nah, expression, oke. Nah, ini garis A0 B1, A sama dengan 0, B sama dengan 1.